Spike atau calon bunga bisa tumbuh banyak, tangkai bunga bisa bercabang-cabang, dan berbunga jumbo, bunganya gede. Saya bungakan di dataran rendah daerah Tambun, Bekasi ya, Jawa Barat. Di tempat panas pun bisa seperti ini bunganya. Jadi ditekan aja tombol like-nya and tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita bagikan caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan bagikan cara merawat Phalaenopsis ya, agar bisa berbunga maksimal, tangkai bunga bisa bercabang-cabang, ataupun spike yang keluar bisa cukup banyak. Seperti yang ini misalnya nih. Ini ada 4 spike yang keluar. Juga bisa berbunga dengan maksimal ya, bunga ukuran besar sesuai dengan jenisnya. Jadi bunga tumbuh ke ukuran yang maksimal sesuai dengan jenis anggrek yang kita tanam. Kalau untuk Phalaenopsis yang besar, Phalaenopsis tipenya jumbo, bisa tumbuh maksimal. Ini juga udah gede banget, lumayan. Untuk yang ini awal mekarnya atau full blooming di bulan Maret, kemudian beberapa bulan kemudian sudah kurang bagus, bunganya sudah rontok. Saya potong di sini dan ditumbuhkan lagi bunga dari sampingnya, dari cabangnya. Nah, sekarang sudah bulan Juli, sudah pertengahan Juli, jadi dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, sudah 5 bulan bunganya masih bagus. Kita bisa menikmati bunganya sudah 5 bulan full blooming. Kita bagikan caranya. Yang pertama, untuk mendapatkan bunga yang maksimal, tentu saja harus ditunjang dengan pertumbuhan plant yang bagus, yang sehat, yang subur. Kalau bisa jumbo, kalau tidak bisa jumbo, suburkan aja dulu dan banyakin daunnya. Untuk yang tipe mini, yang ini tipe mini ya, yang tadi tipe jumbo, ini tipenya tipe Phalaenopsis mini. Bisa dibungakan atau bisa ditumbuhkan multi spike atau beberapa spike, lebih dari 1 spike, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Untuk yang ini saya tumbuhkan 4 spike yang cukup bagus, dan kita biarkan seperti itu biar banyak. Dan memang untuk yang tipe mini bisa banyak spike-nya ya. Caranya adalah ditumbuhkan dulu daun yang banyak seperti ini. Sebelum kita bungakan, tumbuhkan dulu daun yang banyak agar nantinya bisa multi spike. Ada cadangan makanan untuk pertumbuhan spike-nya jika daunnya banyak, dan juga ada cadangan titik tumbuh untuk spike-nya. Karena untuk Phalaenopsis rata-rata berbunga pada daun ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya dari atas. 1, 2, 3, 4 di sini tumbuh spike, dan ke bawahnya. Jika tidak ditumbuhkan daun yang banyak, maka calon spike-nya tidak muncul ya, tidak akan muncul. Jadi peluang spike-nya sedikit. Semakin banyak daun, semakin besar pula peluang untuk multi spike seperti ini. Sedangkan pada Phalaenopsis yang tipenya jumbo, biasanya hanya 2 atau 3 spike, itu juga paling banyak. Dan kalau di perkebunan, biasanya untuk tipe-tipe yang besar seperti ini, tipe bunga besar, hanya ditumbuhkan 1 spike. Jika tumbuh 2 spike seperti ini, maka salah satu dibuang, atau paling maksimal itu tumbuh 2 spike. Kalau 3 spike yang muncul, sebagian dibuang. Tapi rata-rata untuk tipe jumbo, untuk tipe ukuran bunga besar, rata-rata dibikin 1 spike ya, hanya disisakan 1 spike agar pertumbuhan bunganya besar. Sedangkan untuk di skala rumahan bisa kita sisakan 2 spike, jangan terlalu banyak untuk tipe ukuran bunga jumbo ataupun medium. Dan untuk cabang seperti ini, nah, anggrek bisa bercabang-cabang seperti ini tangkai bunganya, karena memang beberapa ID ada yang tipe seperti ini. Jika teman-teman tidak melihat anggrek bercabang-cabang seperti ini pada Phalaenopsis yang berukuran jumbo bunganya, karena di perkebunan beda standarnya ya. Standarisasi di perkebunan adalah tidak membiarkan cabang ini tumbuh pada tipe anggrek yang berbunga besar. Biasanya ketika muncul cabang seperti ini dibuang, kurang lebih seperti itu. Disisakan 1 spike agar panjang dan besar. Tapi untuk skala rumahan tidak harus dibuang, seperti ini aja cukup. Apalagi jika di dataran rendah seperti saya, agar lebih rame. Karena jika disisakan 1 spike, nantinya tetap aja tidak akan full blooming atau tidak akan
mekar berbarengan karena suhunya yang cukup panas. Jadi jika dibiarkan bercabang seperti ini, nantinya akan mekarnya berbarengan, akan rame banget mekarnya seperti yang ini. Nah, yang ini dari satu tangkai ada berapa nih? Ada 7 kuntum, ada 7 kuntum bunga. Cuman ada tangkai yang lainnya, jadi terlihat sangat rimbun rame. Jika dibiarkan satu spike, untuk yang ini awalnya keluar 20 spike, 20 kuntum, maksudnya keluar 20 kuntum. Kemudian habis bunganya saya potong dan tumbuhkan lagi dari cabangnya. Untuk yang bisa ditumbuhkan dari cabang bekas bunga, misalnya seperti ini. Nah, ini dilakukan pada pembungaan yang kedua atau ketiga. Ketika bunganya sudah habis, kita potong tangkai bunganya dan kita tumbuhkan lagi dari sini. Biarkan tunas-tunas yang di sini tumbuh kembali menjadi calon bunga yang baru. Sedangkan jika seperti ini kondisinya, yang ini sebelum dipotong pun sudah tumbuh cabang. Jadi nantinya jika sudah habis berbunga, kita potong dari bawah aja. Dari bawah biarkan tumbuh spike baru untuk pembungaan berikutnya. Jadi intinya jika ingin seperti ini ya harus disuburkan dulu plantnya. Kalau plantnya tidak subur, tidak akan berbunga seperti ini ya, tidak akan berbunga banyak. Cara menyuburkannya adalah dengan memberikan pupuk tentunya, dan memberikan penyiraman yang cukup, penyinaran yang cukup, sinar matahari yang cukup, dan juga kebutuhan angin tentu saja harus bagus. Makanya jika teman-teman belum terbiasa merawat anggrek, sebaiknya digantung seperti ini. Ini lebih memungkinkan anggrek untuk mendapatkan angin yang bagus atau sirkulasi udara yang bagus. Untuk pemupukannya, berikan pupuk pertumbuhan dulu ya. Berikan pupuk pertumbuhan sampai dia keluar spike dengan sendirinya. Nah, misalkan yang ini udah banyak banget daunnya, nanti akan keluar spike dengan sendirinya. Tapi jika ingin buru-buru membungakan, ketika habis berbunga seperti yang ini sudah pernah berbunga. Ini daun terakhirnya ketika dia berbunga. Nah, tumbuhkan dulu 2 daun baru, setidaknya 2 daun baru. Ya, ini baru 1 daun. Jangan dulu dibungakan, nanti tumbuhkan lagi 1 daun lagi. Ketika daun yang kedua setelah sebesar ini, kita berikan pupuk pembungaan, rutin pupuk pembungaan, nanti akan keluar spike. Tapi yang lebih bagus kalau menurut saya, dibiarkan aja dulu sesubur mungkin, sebanyak mungkin daunnya. Nanti akan berbunga dengan sendirinya, akan keluar spike dengan sendirinya, dan itu akan menghasilkan bunga yang sangat bagus. Yang ini saya belum merangsang pembungaan, sementara diberikan pupuk pertumbuhan terus, biarkan berbunga dengan sendirinya. Semakin banyak daun semakin bagus nanti bunganya. Jadi intinya kesuburan plant dulu sebelum kita membungakan. Kita persiapkan dulu plantnya agar subur, agar bagus, nantinya akan berbunga dengan maksimal. Pupuknya yang kita racik sama seperti biasanya, saya memakai pupuk gandasil, kadang gapiota juga. Ada yang gandasil, ada gapiota. Tapi yang lebih murah gandasil ya, dari merek gandasil itu lebih murah, ataupun growmore. Untuk pupuk untuk pertumbuhan aja, ketika keluar spike tentu saja harus diganti dengan pupuk pembungaan, misalnya seperti yang ini yang kecil. Nah, ini diberikan pupuk pertumbuhan, tapi ketika dia sudah mulai tumbuh spike seperti ini, harus diganti dengan pupuk pembungaan agar pembungaannya bagus. Kalau tidak diganti nanti pembungaannya kurang bagus. Untuk pupuk pertumbuhannya kita racik dulu ya. Kebetulan saya mau memupuk, nih jadwal pemupukan. Kita racik dulu pupuk untuk pertumbuhan dan juga pembungaan sekalian. Untuk pembungaan saya memakai gandasil B yang merah, dan untuk pertumbuhan gandasil D yang hijau. Dosisnya 1 sendok teh untuk 5 liter air bersih. Nah, untuk caranya dilarutkan aja seperti ini dan diaduk sampai benar-benar terlarut. Intervalnya 1 minggu sekali, dalam 1 bulan dan 4 minggu. Jadi minggu ke-1, ke-2, ke-3 diberikan pupuk ini, dan minggu ke-4-nya diberikan air bersih aja tanpa pupuk. Itu pada kondisi tanpa hujan ya. Jika kondisinya sering hujan atau hujannya cukup intens, saya memberikannya 10 hari sekali atau disesuaikan dengan kondisi media tanam. Jika kondisi media tanam sangat becek pada waktunya pemupukan, kita geser pemupukan ke hari berikutnya. Jadi jangan terlalu sering, lebih baik digeser ke hari berikutnya daripada digeser ke hari sebelumnya. Dan jika tanpa hujan, jika kondisinya musim kemarau, saya tambahkan juga pupuk organik pada minggu ke-4. Tapi jika kondisinya hujan atau cuacanya hujan yang cukup sering, saya tidak memakai pupuk organik. Di selama musim hujan saya tidak memakai pupuk organik, saya berikan pupuk kimia aja.
kita siramkan ya. Ini yang untuk pembungaan, kita siramkan ke area perakaran pada plant yang sedang berbunga atau yang mau kita rangsang pembungaan. Seperti ini aja cukup. Sedangkan untuk plant yang belum kita bungakan seperti yang ini, kita suburkan aja dulu plantnya dengan memberikan pupuk pertumbuhan agar pertumbuhannya bagus, perakarannya bagus. Nah, untuk disemprot juga boleh untuk aplikasi pemupukan dengan cara disemprot, tapi dosis pupuknya di bawah yang ini ya, dikurangi 1 sendok teh untuk 4 liter air bersih, kurang lebih seperti itu. Dan pada fase spike seperti ini sebaiknya hindarkan pemupukan dengan cara disemprot, khawatirnya spike-nya tidak tahan dengan pupuk kimia, bisa berakibat gosong, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih aman seperti ini. Atau mau direndam juga tidak apa-apa, jika media tanam bagus atau media tanam udah pasti aman, ini bisa kita rendam dengan cairan pupuk. Pupuknya kita racik lebih banyak dari ini, kita masukkan ke ember, kemudian direndam sebentar aja. Dan air rendamannya bisa dipakai untuk tanaman yang lain. Yang penting pastikan media tanam aman, tidak bermasalah. Sementara kurang lebih seperti itu cara yang saya lakukan. Jika ada pertanyaan dan yang lain-lainnya silahkan isi di kolom komentar. Dan untuk bagian yang putih seperti ini, nah ini adalah fungisida ya. Saya memakai Antrakol, fungisidanya saya aplikasikan setiap 2 minggu sekali kalau tidak hujan. Tapi kalau misalkan hujannya cukup intens, hampir setiap hari hujan, saya aplikasikan seminggu sekali agar tidak busuk, itu menjaga agar tidak busuk tentunya. Untuk hama penyakit kurang lebih seperti itu. Kalau untuk hama dari insek atau dari tungau ataupun kutu yang lainnya yang berbentuknya serangga, saya memakai ini ya, insektisida dari merek Decis. Nah, ini mereknya Decis, murah meriah tapi efektif. Dan untuk cara pemakaian disemprot, dosis dan aturan pakainya udah ada di label kemasan. Untuk merek yang lain tidak masalah, ini juga bisa dipakai antara Decis untuk serangga, sedangkan Antrakol untuk jamur. Kurang lebih seperti itu yang saya lakukan, dan hasilnya lumayan, udah bagus, semakin hari semakin bagus. Nah, seperti ini, cakep-cakep, subur-subur. Sementara segitu aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan yang lainnya silahkan isi di kolom komentar, monggo. Jangan lupa ditekan tombol like-nya ya, like and subscribe sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.